Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman di perkuliahan IS Audit and Control setelah mid semester ya. Untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana CAATT untuk ekstraksi dan juga analisis data. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Nah, di bab ini nanti akan membahas bagaimana penggunaan CAATT atau Computer Aided Audit Tools and Technique untuk mengekstraksi dan juga menganalisis data. Ya, jadi auditor itu sering menggunakan alat ini untuk mengumpulkan data akuntansi dan juga menguji pengendalian aplikasi dan melakukan uji substantif. Nah, untuk alat ekstraksi data nanti yang akan dibahas dalam bab ini itu akan digunakan guna menganalisis data yang diproses oleh suatu aplikasi yang digunakan dalam sebuah perusahaan ya yang sudah menggunakan IT di dalam proses bisnisnya. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menganalisis data yang diproses oleh suatu aplikasi yang digunakan ya. Jadi bukan untuk menganalisis aplikasi itu sendiri. Nah, dengan menganalisis data yang ditelusuri dari file komputer, auditor gitu ya, bisa menarik kesimpulan mengenai adanya dan juga bekerjanya sebuah pengendalian dalam aplikasi tersebut yang memproses data-data transaksi di dalam sebuah perusahaan. Oke. Nah, penggunaan penting lainnya dari software atau peranti lunak ekstraksi data itu adalah dalam melakukan pengujian substantif ya. Nah, kebanyakan pengujian audit itu terjadi dalam tahap ini ya, pengujian substantif. Biasanya prosedur-prosedur di dalam pengujian substantif itu digunakan untuk apa saja? Pertama, ada untuk menentukan nilai yang tepat dari sebuah persediaan. Kemudian yang kedua, menentukan keakuratan dari pra-pembayaran proses accrual ya. Kemudian mengkonfirmasi piutang usaha dengan pelanggan. Kemudian bisa juga digunakan untuk mencari kewajiban yang tidak tercatat. Ya, contohnya di dalam pengujian substantif. Nah, di dalam lingkungan teknologi informasi itu dibutuhkan record ya. Jadi record ini nantinya untuk melakukan uji semacam pengujian substantif ini yang disimpan dalam file komputer maupun basis data. Nah, sebelum melakukan pengujian substantif, itu auditor perlu mengekstraksi data nih dari sistem hostnya yang nanti akan disajikan ke dalam format yang mudah untuk digunakan ya untuk nanti analisis lebih lanjut. Nah, oleh karena itu nanti bab ini akan diawali bagaimana sih kajian terhadap struktur data ini ya, karena struktur data ini nantinya akan menjelaskan terkait bagaimana susunan data baik secara fisik maupun logis yang ada dalam file dan juga basis data. Oke, ini ya tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian kita pertama ke struktur data dulu nih. Nah, struktur data ini ada beberapa macam ya. Dan komponen utamanya itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah organisasi. Nah, organisasi ini apa sih? Mengacu pada bagaimana cara record disusun secara fisik pada peralatan penyimpanan sekunder. Ya, ini bisa bersifat berurutan
maupun acak ya. Nah, jika record itu dalam file yang berurutan, maka akan disimpan di lokasi yang berdekatan yang menempati area tertentu pada disk atau penyimpanan ya. Sedangkan untuk record dalam file acak itu akan disimpan tanpa mempertimbangkan hubungan fisiknya dengan record lainnya dari file yang sama. Ya, jadi ini organisasi ini nanti akan mengatur bagaimana record itu disusun. Oke, next yang kedua itu ada metode akses. Metode akses ini adalah teknik yang digunakan untuk menemukan lokasi record dan biasanya ini digunakan dengan beberapa metode ya, diklasifikasikan metode akses langsung atau metode akses berurutan. Nah, struktur-struktur ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana nantinya auditor akan mengekstraksi data ya yang digunakan di dalam aplikasi berdasarkan pada struktur data ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa macam struktur data. Ada struktur file datar, berurutan, berindeks, hashing, dan juga pointer ya. Nah, ini karena banyak sekali penjelasannya, nanti teman-teman bisa sambil memahami di handbooknya ya, terkait bagaimana perbedaan struktur-struktur file data ini dan bagaimana karakteristik masing-masingnya ya. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci di sini ya, hanya mengenalkan bagaimana macam dari struktur data yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan pengguna nih. Jadi setelah struktur data ya, ada tampilan pengguna. Nah, apa sih tampilan pengguna itu? Jadi tampilan pengguna ini adalah rangkaian dari data yang dibutuhkan oleh pengguna tertentu guna memenuhi tugasnya masing-masing. Ya, jadi kebutuhannya apa antara staff dan manajer itu tentunya akan berbeda ya, dan mereka punya tampilan pengguna masing-masing. Nah, tampilan pengguna atau user view ini biasanya terdiri dari bagan akun organisasi gitu ya, ataupun tabel-tabel dasar yang nantinya itu harus dinormalisasi ya agar efektif tabelnya. Nah, sejatinya tampilan pengguna ini proses pembuatannya itu adalah dimulai dengan mendesain tampilan laporan output, dokumen, dan input yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, keseluruhannya itu akan melibatkan analisis yang menyeluruh mengenai kebutuhan informasi dari tiap-tiap pengguna. Setelah analisis dilakukan, desainer nantinya dapat membuat rangkaian atribut data ya, yang mana nanti biasanya disebut sebagai tampilan pengguna konseptualnya ya, yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai tampilan pengguna tersebut. Nah, oleh karena tampilan-tampilan itu merupakan representasi fisik dari tampilan konseptual pengguna, maka laporan, dokumen, maupun berbagai tampilan komputer itu disebut sebagai tampilan fisik. Ya. Nah, tampilan fisik ini nanti akan membantu para desainer untuk memahami berbagai hubungan penting antar data yang ada di situ. Oke, kita cek ya. Ini adalah contoh laporan pengguna.
laporan status persediaan. Nah, siapa penggunanya? Penggunanya adalah staf bagian pembelian. Nah, di sini terdiri dari tabel, ada berbagai macam atributnya ya. Berbagai macam atribut datanya, itu yang mencerminkan persediaan yang harus dipesan ya. Ini ada bracket, gasket, brace, dan juga pemasok-pemasok yang menyediakan persediaan tersebut. Ya, di sini ada Osman, B&R, ada Bull Corporation, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari tampilan pengguna ya, laporan status persediaan. Oke, contoh yang kedua, ini adalah terkait dengan laporan penjualan. Nah, siapa penggunanya? Di sini adalah manajer penjualan ya. Karena manajer penjualan itu butuh informasi terkait bagaimana rincian aktivitas penjualan harian yang ada di situ berdasarkan pelanggan dan juga produk yang terjual. Ya, jadi di sini harian ya, ada tanggal 11 November misalnya, fakturnya berapa, nomor barang yang terjual berapa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Nah, ini adalah sebuah contoh dari tampilan pengguna yang dibutuhkan oleh manajer penjualan. Oke, next. Nah, kenapa sih tampilan pengguna tadi gitu ya, rangkaian dari atribut data-data itu penting untuk dinormalisasi gitu ya. Kenapa harus dinormalisasi? Nah, di sini untuk mendesain basis data, jika basis data yang dibangun gitu ya, itu tidak baik, maka dapat menyebabkan masalah operasional yang menghalangi akses bagi para pengguna ke informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi ketika tabel datanya itu tidak teratur gitu ya, dalam tanda kutip semrawut gitu ya, desain basis datanya, otomatis nanti akan menyebabkan beberapa permasalahan. Nah, normalisasi data itu apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, normalisasi data ini adalah proses bagaimana mendesain database itu secara efektif dengan mengelompokkan atribut data ke tabel yang sesuai dengan kondisi tertentu, sesuai dengan best practice dalam desain file basis data. Jadi, mengelompokkan nanti akan dibuat kunci primernya seperti apa agar ketika nanti dibutuhkan informasi itu bisa cepat ya dan juga valid. Nah, ketika sebuah tabel ya atau tampilan pengguna itu belum dinormalisasi, biasanya nanti akan mengakibatkan 3 permasalahan. Yang pertama itu adalah permasalahan pembaruan atau biasanya disebutnya sebagai anomali ya. Anomali pembaruan. Nah, ini terjadi ketika ada redundansi data dalam tabel yang belum dinormalisasi. Ya. Kemudian nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian anomali penyisipan. Nah, anomali penyisipan ini terjadi ketika tidak dapat menambah data baru ke dalam basis data karena permasalahan kunci primer. Ya, jadi tidak bisa diupdate ya datanya. Kemudian yang ketiga adalah anomali penghapusan. Nah, ini adalah anomali yang sangat krusial ya, karena dapat mengakibatkan hancurnya jejak audit di dalam sebuah transaksi gitu ya, terutama untuk yang menggunakan aplikasi ya atau menggunakan teknologi informasi. Nah, bagaimana tampilan dari sebuah data yang belum dinormalisasi? Nah, di sini ada contoh dari tabel persediaan ya.
tabel persediaan dengan kunci primernya itu adalah nomor barang. Ya, di sini nomor 1 itu adalah bracket, nomor 2 gasket, nomor 3 brace ya. Nah, kenapa dikatakan di sini tidak normal datanya gitu ya. Nah, kita lihat anomali pembaruan ya terkait kesalahan nomor 1 tadi, anomali pembaruan. Berasal dari redundansi dalam tabel yang belum dinormalisasi. Nah, coba kita perhatikan pemasok nomor 22 ini menyediakan 3 barang persediaan ya. Nomor 1 ya, bracket, kemudian kita lihat lagi nomor 2 gasket juga dipasok oleh pemasok nomor 22 dan nomor barang ketiga brace. Nah, atribut data yang berkaitan dengan pemasok nomor 22 ini ada nama, ada alamat, dan ada nomor telepon. Itu diulang di setiap record ya. Diulang di setiap record dalam tabel persediaan ini. Nah, artinya ada 3 pembaruan berbeda yang dilakukan. Nah, untuk dapat secara lebih baik melihat dari adanya implikasi anomali pembaruan ini, bayangkan ya jika kondisi sesungguhnya di dalam sebuah perusahaan itu punya pemasok gitu ya, yang dapat memasok lebih dari 1000 jenis barang, misalnya itu perusahaan retail gitu ya, bisa memasok 1000 jenis barang yang berbeda, maka pembaruan apapun atas satu atribut itu harus dilakukan sebanyak 1000 kali juga, gitu ya. Jadi 1 ini juga nanti kalau record nomor 1 yang ada pemasok dua-duanya ini berubah, maka akan diperbarui lagi, jadi tidak efektif ya. Jadi kenapa normalisasi data itu perlu dilakukan, gitu ya. Nah, next misalnya tadi kita kembali lagi untuk anomali penyisipan, ya. Anomali penyisipan ini kita lihat gitu ya, semisal di pemasok ini ada pemasok baru nih yang telah masuk ke pasar gitu ya. Nah, tetapi perusahaan belum melakukan pembelian dari pemasok tersebut. Akan tetapi karena pemasok ini menawarkan produk yang lebih murah gitu ya, perusahaan ingin membeli persediaan ini di masa yang akan datang di pemasok ini. Nah, sementara perusahaan ingin menambahkan dulu ke dalam basis datanya, data pemasok itu. Nah, hal ini tidak dapat dilakukan ya dengan tabel yang seperti ini, dengan struktur data yang seperti ini, karena kunci primer untuk merecord persediaan di sini adalah nomor barang. Ya, kunci primernya adalah nomor barang. Sehingga jika pemasok itu akan dimasukkan di dalam basis datanya, perusahaan harus sudah membeli dulu nih barangnya, gitu ya. Padahal kondisinya dia atau perusahaan itu berencana akan membeli di masa yang akan datang dan inginnya memasukkan daftar pemasoknya dulu di dalam basis data. Nah, tapi di sini tidak bisa disisipkan karena kunci primernya adalah nomor barang. Nah, ini adalah permasalahan yang kedua ya. Di sini tidak dapat menambah data baru karena masalah kunci primer. Ya, karena kunci primernya di sini adalah nomor barang. Sehingga tidak dapat memasukkan nama pemasok baru. Oke. Kemudian yang ketiga nih ya, contoh dari anomali penghapusan. Di sini melibatkan penghapusan data, mungkin ya secara tidak sengaja dari suatu tabel. Misalkan nih nomor pemasok 27.
menyediakan hanya satu jenis barang, ya, satu jenis barang untuk perusahaan tersebut, yaitu barang nomor 1, persediaan bracket, ya. Nah, jika perusahaan tidak lagi membutuhkan barang persediaan ini dan menghapusnya dari tabel, maka data yang berkaitan dengan nomor pemasok 27, baik itu nama, alamat, nomor telepon, semuanya juga akan terhapus, ya. Meskipun perusahaan ingin menyimpan informasi pemasok tersebut untuk digunakan kembali di masa yang akan datang. Ya, jadi ketika ini sudah tidak menggunakan nih, persediaan ini tidak butuh, tapi sebenarnya pemasok nomor 27 ini punya produk-produk yang lain yang mungkin di masa yang akan datang dibutuhkan oleh perusahaan, gitu ya. Ketika ini dihapus, otomatis semua data-data terkait pemasok ini juga terhapus. Nah, keberadaan anomali penghapusan ini lebih sulit ditemukan, ya. Akan tetapi potensi permasalahannya jauh lebih serius daripada dua anomali lainnya tadi. Sehingga kenapa pentingnya tabel itu harus dinormalisasi? Nah, maka itu tadi ya, untuk mencegah terjadinya permasalahan dari ketiga anomali tersebut. Oleh karena itu, teman-teman harus paham ya bagaimana nanti membuat normalisasi data, menetapkan kunci primer, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana proses normalisasi data? Jadi dari data tadi ya, yang hanya terdiri dari satu data, ini ya, data yang belum dinormalisasi, kita akan normalisasikan. Nah, prosesnya nanti itu bisa saja menghasilkan beberapa tabel, ya, beberapa tabel yang sudah dinormalisasi dengan pembaruan kunci primernya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Jadi memecah tabel-tabel rumit yang belum dinormalisasi ke dalam beberapa tabel yang lebih kecil, sehingga nanti memenuhi dua syarat, ya. Semua atribut non kunci dalam tabel bergantung pada kunci primernya. Dan yang kedua, semua atribut non kunci bebas dari atribut non kunci lainnya. Nah, contoh tabel yang sudah dinormalisasi dari tabel persediaan tadi itu akan menghasilkan 3 tabel, ya, akan menghasilkan 3 tabel. Yang pertama, tabel dengan kunci primer berupa nomor barang, ya. Jadi nomor barangnya 1, 2, dan 3. Kemudian tabel yang kedua, kunci primernya adalah nomor pemasok yang berisi terkait dengan data-data pemasok ya, nama, alamat, nomor telepon. Untuk kunci primer nomor barang terdiri dari keterangan persediaan apa, jumlah barang di gudang berapa, titik pemesanan ulang berapa, gitu ya. Nah, kedua tabel ini nanti akan dihubungkan dengan tabel penghubung barang dan juga pemasok. Jadi nanti bisa diketahui persediaan barang nomor 1 ini ya dipasok oleh pemasok siapa saja. Oh, ternyata ada 3 pemasok ya, pemasok 22, 24, dan 27. Kemudian nomor barang nomor persediaan barang kedua itu dipasok oleh pemasok nomor 22, 27, 28 dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga kita lihat anomali-anomali yang ada tadi, ada 3 itu ya, di dalam tabel ini sudah bisa dikondisikan atau sudah bisa ditiadakan. Contohnya ya, misal anomali pembaruan itu telah diatasi karena data mengenai tiap pemasok, ini ya, data mengenai tiap pemasok hanya ada dalam
satu lokasi, yaitu di tabel pemasok. Sehingga perubahan apapun atas data mengenai setiap pemasok hanya akan dilakukan sekali, ya. Berapapun barang yang disediakan bagi perusahaan. Nah, kalau tadi kan setiap persediaan itu ada tabel pemasoknya ya, jadi pembaharuannya itu akan berulang terus. Nah, kalau ini cukup satu kali saja, karena kunci primernya ini sudah ada nomor pemasok. Kemudian yang kedua, anomali penyisipan itu telah diatasi karena pemasok baru itu dapat ditambahkan ke dalam tabel pemasoknya. Meskipun pemasok baru tersebut saat ini belum memasok barang ke perusahaan. Ya, misal contoh, misal nanti ada pemasok nih nomor 30 ya ditambahkan di sini, ini tidak masalah karena meskipun perusahaan belum membeli barang persediaan, pemasok tetap bisa ditambahkan, ya. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan anomali penghapusan ya. Di sini juga telah teratasi ya, telah ditiadakan. Jadi semisal perusahaan memutuskan untuk menghapus suatu barang persediaan dari basis datanya, maka tidak akan berakibat pada penghapusan secara tidak sengaja data pemasoknya. Karena setiap data persediaan dan juga pemasok ini berada dalam tabel yang berbeda yang independen. Jadi tidak saling terkait satu dengan yang lain ya. Jadi ketika satu dihapus, maka tidak akan mempengaruhi pemasoknya. Gitu ya. Begitu juga ketika pemasok ini ingin ditambahkan, maka bisa dilakukan karena tidak berhubungan dengan data terkait dengan persediaan. Gitu ya. Itu adalah pentingnya kenapa sebuah basis data itu perlu dinormalisasi. Jadi ketika mendesain sebuah basis data itu harus efektif ya, harus dinormalisasi dulu supaya nanti ketika pengguna itu akan membutuhkan sebuah informasi, maka bisa dengan cepat gitu ya, bisa teratasi masing-masing pengguna dengan informasi-informasi yang berbeda. Begitu ya teman-teman terkait dengan normalisasi data. Nah, kemudian ada modul audit yang melekat. Ini adalah contoh piranti lunak dari ekstraksi data ya. Ada dua, ada modul audit yang melekat, kemudian yang kedua itu ada GAS ya, atau Generalized Audit Software. Nah, salah satunya ini adalah ACL yang besok akan kita pelajari lebih lanjut. Gitu ya teman-teman. Untuk pembahasan singkat dari saya, nanti untuk materi lainnya bisa teman-teman pahami, dan jika ada pertanyaan akan kita diskusikan di dalam kelas online. Gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.